waktu itu kontrol keliling. Jadi waktu itu nggak sengaja liatin atau dengar sesuatu yang aneh. Perasaan saya bunyi apa? Bunyi hantu, nggak mungkin di dalam kamar itu. Seperti bunyi yang mencurigakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan pejuang NIP dari channel Sipir 17. Oke. Yang sudah singgah di mana? Singgah di channel ini. Oh. Saya ucapkan terima kasih. Siap. Jangan lupa tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe, like, dan komentar. Dan yang sudah mengikuti, saya ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih, Deng. Ya benar. Ucapkan terima kasih setelah mensupport channel ini. Karena kalau nggak ada rekan-rekan yang mendukung channel ini ya nggak bisa berkembang, channel ini nggak bisa menginformasikan bagi rekan-rekannya. Channel ini hadir berkembang karena adanya dukungan dari rekan-rekan semua. Nah oke, jadi perkenalan dulu nih, kira-kira siapa namanya nih, siapa gitu kan? Saya. Iya dong. Memang saya tidak pernah terlihat di channel Sipir 17 ini karena saya adalah orang yang di balik layar, rekan-rekan. Saya biasa dipanggil kawan-kawan saya Unuy. Oke, jadi si Unuy ini adalah partner atau rekan yang untuk pembuatan video channel Sipir 17, waktu pembuatan, pengambilan gambar, editing video. Jadi ketika saya waktu tidak bisa, sedang berkepentingan, sedang tugas atau piket, nah maka si Unuy inilah yang biasanya membantu yang di belakang, di balik layar, yang biasanya editing video untuk pembuatan channel Sipir 17 rekan-rekan. Nah pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sambil jalan-jalan untuk ya tentang keseruan sebagai penjaga tahanan itu seperti apa sih kayak? Iya, saya sama gak sih rekan-rekan? Saya penasaran gak sih? Apa sih dalamnya, isinya pelapas tuh apa sebenarnya? Selain napi tuh, jadi napi itu di sana tuh ngapain? Apakah dia tidur-tidur saja? Apakah dia hanya leha-leha? Enak sekali ya leha-leha ya. Mungkin kalau napi di sana leha-leha. Ya ada mungkin sebagian. Jadi gimana, Pak? Jadi mungkin sedikit bercerita tentang keseruan lah ya. Untuk yang biasanya pada saat waktu awal-awal tahanan kan, pada saat waktu awal itu kan tahanan ya, bukan narapidana. Jadi setelah dia disidang, pelimpahan dari kepolisian ke kejaksaan. Nah jadi setelah mereka vonis itu baru narapidana namanya. Jadi kalau masih tahanan, mereka kan dikirim dari Polres ke lapas atau rutan ya, rutan biasanya rumah tahanan. Nah jadi banyak pengalaman sih rekan-rekan. Jadi kalau biasanya kalau penjahat itu kan ya, penjahat ya entah kelas teri, entah kelas kakap, entah kelas panci, apalah namanya itu kan. Biasanya mereka ini kan punya ya mistis, dibilang dunia mistis itu ada yang dipercaya bahwa mereka ini mempunyai kekebalan atau ilmu goib. Nah seperti itu. Berarti ada ilmu-ilmu yang punya ilmu gitu, Pak, napi? Iya pasti punya ilmu. Nah jadi biasanya juga mereka ini ketika waktu dipindahkan masuk ke dalam rutan, mereka ini seringnya badannya menggigil rekan-rekan. Nggak tahu kenapa. Kok bisa menggigil tuh gimana? Ya mungkin karena apa ya, efek dari mereka memiliki ilmu atau kesalahan di luar. Di dalam penjara itu kan efek jerah, bukan efek jerah maksudnya, efek pembinaan namanya rekan-rekan. Jadi mungkin disitulah dosa atau kesalahan mereka itu terlebur di dalam penjara itu. Jadi mungkin di dalam lapas itu, lapas atau rutan itu ada yang namanya hal-hal yang untuk menghilangkan aura yang seperti itu ya, yang napi itu punya ya. Bener, pasti adalah seperti itu, kita percaya entah enggak, tetapi memang itu ada nyata kayak gitu. Ketika orang yang punya ilmu masuk ke dalam lapas itu pasti badannya sakit semua. Pun saya juga pernah melihat langsung seperti itu. Oh begitu. Iya. Kita iya sih bisa jadi.
Jadi napi itu nggak mungkin kabur dengan cara menghilang kan? Iya, Itu kalau kan ada sih kok ilmu-ilmu hilang gitu kan? iya kalau Banyak rekan-rekan sekarang. kalau ilmu, misal orang yang punya ilmu menghilang kayak gitu, ketika di dalam lapas, ya pasti dia menghilang dong. Tapi ya untuk sementara ini mungkin Belum ada kejadian, Pak ya? Belum ada. Alhamdulillah Kalau orang-orang yang kuat biasanya kayak gitu bisa buka teralis atau besi kan. Nah, itulah salah satunya untuk pencegahan, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang lucu lagi ini. Apa yang lucu? Selama tugas nih, tingkah laku napi ada nggak yang lucu-lucu? Ada ketika waktu dia gimana? tingkah napi saat dia itu ketahuan mencuri. Nah, Bisa mencuri juga di lapas? iya, ceritanya ya mungkin kami juga ada keteledoran ketika rekan kami itu bertugas di pos bawah. Itu kan ada pos namanya. Nah, HP itu ketertinggalan. Jadi bukan yang dia ini yang mencuri, tetapi teman satu kamar. Nah, jadi mungkin dia takut ya, karena kan yang terdekat dari pos itu kan kamarnya dia itu. Nah, dia itu seolah-olah itu kesurupan lah seperti itu. Jadi dia untuk menghilangkan kesalahannya itu dia pura-pura kesurupan gitu. Mungkin dia takut ya. Juga. Jadi dia pura-puranya kesurupan dan seperti mengatakan dia ini dimasukin arwah yang ada di dalam lapas itu ya. Hanya dipikir-pikir juga ya, entah itu kayak mana ya. Ya karena itulah tingkah dari jelinya tipu muslihatnya dari napi itu. Memang dia kasus 378 penipuan ya seperti itu. Jadi memang kita ini harus sigap terus ya, jangan sampai hal-hal yang seperti itu kita langsung percaya seperti itu kan. Selanjutnya ini Pak, apa itu? yang bingung tuh kalau apa itu? Gimana kalau suami istri tuh kan? Suami istri kan? Kan kalau kita lagi-lagi nih kan tiap minggu pasti ada sih rasa-rasa hawa nafsu ini kan mesti meningkat tiap minggunya. Ada nggak sih yang istilahnya gimana ya Kang ya? Onani gitu lah kalau laki kan, onani gitu. Ada nggak sih Pak? Nah, yang ketahuan lah gitu. Gimana atau dengar cerita dari napi lain gitu. Hasratnya dipuaskan oleh pada saat waktu itu. Pada saat waktu saya masih berjaga di belakang, karena kan sekarang udah di P2U ya. Dari depan masih awal tahun dulu itu ada pas piket malam, kalau nggak salah itu piket malam. Nah kan pas waktu itu kontrol keliling. Jadi waktu itu nggak sengaja liatin atau dengar sesuatu yang aneh. Perasaan saya bunyi hantu nggak mungkin di dalam kamar itu, seperti bunyi yang mencurigakan. Kalau bunyi yang mencurigakan gedor-gedor tembok, oke lah kita ini kan, atau motong teralis gitu kan. Ini bunyi-bunyi yang seperti samar-samar, seperti orang yang sedang seperti itulah pokoknya rekan-rekan. Rekan tahu sendiri lah ya kan. Nah, jadi ceritanya saya lewat, tapi dia tidak tahu saya lewat. Saya lihat ketika dia dalam kamar, dia ini menggunakan sarung, tetapi tidak dilihatkan. Ada 2 kali, pernah saya lihat 2 kali. Ketemu 2 kali. Yang pertama pakai sarung, ya sarungnya diangkat kayak gitu kan, tapi nggak kelihatan dia lagi ngapain. Tapi suaranya kedengeran dari luar. Dan yang satunya ini memang nggak pakai sama sekali gitu kan. Vulgar bener. Los lah itu ya. Gila emang. Ada mungkin dia meluapkan hasrat hawa nafsunya ya. Kerinduannya sama pasangannya. Kan dah suami istri ya, wajar. Mungkin seperti itulah. Setelah paginya keesokan hari pagi saya tanya, ngapain semalam kamu? Tawa dia. Nah, kayak gitu. Dia malu sendiri. Gak apa-apa, dia bilang biasa kayak gitu. Dia minta maaf juga, ya kami juga nggak bisa mungkin hal seperti itu nggak ada mungkin ya wajar kemanusiaan. Mungkin kita juga ya merelakan bahasanya, kita juga ya memaklumi lah seperti itu kan. Wajar lah ya, yang penting asalkan nggak merugikan gitu kan, tidak merugikan, tidak membahayakan seperti itu. Jadi memang itulah yang saya alami waktu itu. Tapi kalau sekarang kan sudah di P2U, jadi jarang lihat orang-orang seperti itu. Selanjutnya ada lagi cerita apa nih? Napi yang badannya keker, badannya gede itu bisa nangis ternyata. Berarti istilahnya badan keker hati Hello Kitty gitu lah ya. Hello
Suzuki tinta apalah itu atau Doraemon. Dia nangis kenapa Pak? Sali kedua perbuatannya apa? Dia ingat ke rumah keluarga, apa ingat sama anak, istri apa gimana Pak? Kalau zaman waktu itu dia ini nangis karena apa ya? Saya agak lupa. Oh, dia ini memang awal masuk. Jadi mungkin Dia kasusnya apa itu Pak? ya Bisa- kasus 365 pencurian dengan kekerasan Oh, di malam betul. hari. Nah, kayak gitu lah 36. Begal gitu ya. lah ya. Begal. Dan ini nangis rekan-rekan. Jadi badannya keker, tatoan, tapi Tatoan. nangis juga ternyata. Masuk penjara nangis juga. Oh, pikir saya. Cuma kan ya, keker tapi hati Barbie. Ya istilahnya gimana ya, kesalahan dia sendiri gitu kan, Iya, benar asli. dia salah harusnya berani tanggung jawab dong gitu kan. Jadi memang ya ada hal-hal lucunya lah kalau misal kita ini bertugas di dalam penjara itu. Ya. Karena memang kita ini menjaga orang yang sedang bermasalah dan memang mereka ini hidup gitu loh, bukan benda mati gitu loh. Kalau benda mati kan enak kita jaganya ya, kita diem aja, duduk aja santai. Kalau ini kan kita jaga makhluk hidup, jadi kita kadang juga harus mawas diri, harus dekat mereka dalam artian kita ini mendengarkan keluh kesah mereka, tanya seperti apa, jangan sampai ada keributan kan di dalam kayak itu. Iya. Tuh. Jadi apa lagi nih yang ditanyain? Apa ya? Ada sih nggak apa ya, kejadian-kejadian yang istilahnya terburuk, kejadian terburuk lah apa Pak selama Kalau kejadian terburuknya apes-apesnya lah, paling apes Apesnya. selama bertugas gitu. selama bertugas pelarian ya, Pelarian napi. pelarian ya. Pernah pelarian. napi itu ya. lari. Jadi pelarian napi itu dia ini tamping gitu loh, tamping. Tamping tau nggak? Tamping itu kepanjangan dari tahanan pendamping. Oh. Ya. Jadi sudah di SK-kan. Jadi memang dia ini sudah di SK-kan dan berapa bulan lagi itu sudah bebas. Nah, dia ini tamping banker atau bengkel kerja. Tapi mungkin udah nggak tahan, pengen lepas apa Ya, gimana gitu ya. Mungkin memang dia ini juga cari celah kita lah gitu kan. Makanya pada saat waktu itu dia kabur, ada berapa orang itu, ada 5 orang kalau nggak salah itu. Nah, ya alhamdulillah itu kena semua sih kayak gitu kan. Udah balik semua. Alhamdulillah. Itu terus gimana kelanjutannya Pak? Lanjutannya pada saat waktu itu masih lebaran ya rekan-rekan. Nah, jadi aduh susah bener lah kalau waktu pas lagi ada pelarian kayak gini, apalagi pas lebaran yang momennya biasanya kita bisa libur, karena kan kalau penjaga tahanan itu liburnya 2 hari ya, 2 hari kerja, 2 hari libur kayak gitu rekan-rekan. Jadi pada saat rencananya mau liburan ya jadi nggak bisa liburan. Tapi alhamdulillah dengan kesigapan para senior dan petugas lainnya, alhamdulillah mereka ini dapat kembali kayak gitu. Ya terus ya, jadi yang tahanan yang awalnya yang sedikit lagi hampir bebas itu masuk lagi jadi. Iya, masuk lagi dan mereka ini asimilasi, bukan asimilasi ya, untuk hak remisinya biasanya Hilang. dicabut ya. Oh, berarti dia nambah lagi apa gimana? Kalau nambah lagi enggak, cuman dia masuk register app kayak gitu. Register app ini bermasalah gitu kan, dan hak remisinya itu bakal pasti dicabut. Yang harusnya 1/4-nya itu dia bisa bebas, ini dia tetap harus menjalani biasanya, dan itu dioper, dipindah ke pindah gitu ya, lapas yang lebih lembaga anu ya. lain. Kayak gitu. Iya. Itulah ya apa apes-apesnya jadi sipir itu ya, Ya, paling apes ya. untuk yang pernah dialami apesnya kayak gitulah. Iya. Setiap pekerjaan pasti ada resiko Iya kan. Ya kita lihatnya selama ini enak-enak sih, cuman istilahnya Duduk, ya. duduk kan. Ya memang kerjanya Ya tapi itu, tanggung jawabnya lebih tanggung besar kan. jawabnya, resiko kerjanya memang itu sangat tinggi sekali kayak gitu kan. Gitu rekan-rekan. Jadi kalau bagi rekan-rekan yang udah ingin daftar sipir harus siap-siap. Ya harus bersiap-siap lah rekan-rekan, harus Siap siap segala mental, kondisi pokoknya. siap segala keadaan yang akan terjadi, karena sewaktu-waktu itu penjara itu yang tadinya tenang itu dalam sekejap bisa rusuh. Ya tergantung kita pembawaan, tergantung kita penjagaannya seperti apa. Kalau yang kita sendiri membuat rusuh, ya pasti
akan suasana kondisi di dalam itu pasti akan rusuh kayak gitu. Jadi bergantung dengan kita juga untuk menjaga mereka ini seperti apa membinanya kayak gitu. Oke. Nah, mungkin cukup lah rekan-rekan ya. Oke, Kalau cukup ini ya. misalnya mau aneh tanyakan, tulis di kolom komentar Ya, rekan-rekan. jadi buat rekan-rekan Tanya apa aja nanti. jadi misal ada request permintaan ya, Iya. boleh. Selama kita bisa membuat, selama kita bisa sudah pernah mengalami atau ya sedikit banyaknya tahu, ya insya Allah kita akan buatkan kontennya. Jadi rekan-rekan tetap dukung terus channel Sipir 17 dan jangan lupa like, comment, dan subscribe rekan-rekan. Like, comment, subscribe, oke. Di-share biar menambah informasi bagi rekan-rekan yang lain kan. Ya, jika ada pertanyaan apapun itu pertanyaan rekan-rekan, masalah apapun, tanya tulis di kolom komentar. Nanti kita buatkan khusus part kedua. Kemarin kan udah ada kan part 1 tentang menjawab pertanyaan. Kita Ya. buat part 2-nya nanti. Oke, siap. Oke. Ya, penutup Pak. Saya nggak Oke. bisa menutup Pak. Terima kasih buat rekan-rekan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi rekan-rekan. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasarakatan kami pasti, Lampung Say pasti kece. Oke, sekian teman-teman.